Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Herp Renard, pelatih kepala tim nasional Arab Saudi yang berusia 57 tahun dan berkebangsaan Prancis ini adalah pelatih yang bisa dibilang cukup sukses secara prestasi, dan dia juga disebut sebagai pelatih spesialis tim-tim underdog ya gitu. Jadi dulu semasa menjadi pemain, Herp Renard ini ya biasa-biasa saja gitu, bukan pemain yang hebat, dan ketika dia berkarir sebagai pesepak bola profesional dulu, dia belum pernah mencicipi atau merasakan dia bermain di klub-klub besar gitu, tidak. Dia hanya bermain di klub-klub lokal Prancis, dan itu pun juga bukan klub-klub terkenal gitu. Tetapi semenjak dia menjadi pelatih, tentu namanya semakin melejit gitu ya. Apalagi dia beberapa kali menorehkan prestasi bersama negara-negara kecil ya, terutama negara-negara di Afrika. Tepatnya dia pernah menukangi beberapa negara di Afrika ya. Yang paling terkenal tentu dia pernah menjadi pelatih dari negara Zambia kala itu, tepatnya pada pergelaran Piala Afrika 2012 ya. Saat itu dia melatih Zambia, dan Zambia sendiri bukan negara unggulan gitu. Dan saat itu Zambia secara miracle gitu ya, secara di luar dugaan keluar sebagai juara Piala Afrika di tangan Herp Renard gitu. Dia benar-benar bisa mengalahkan tim-tim unggulan saat itu seperti Ghana di babak semifinal, lalu juga Pantai Gading di babak final. Dan setelah itu, setelah berhasil membawa Zambia menjadi juara Piala Afrika, dia direkrut oleh Pantai Gading, dan di tahun 2015, Piala Afrika 2015, Renard juga berhasil membawa Pantai Gading juara Piala Afrika ya. Walaupun memang Pantai Gading saat itu ya calon kuat gitu, negara yang memang diunggulkan di Piala Afrika, masih adanya Didier Drogba dan lain-lain gitu. Lalu setelah dari Pantai Gading, dia sempat melatih tim Afrika lainnya ya, negara Afrika lainnya, yaitu Maroko. Nah, Maroko tentu kita tahu bahwa Maroko di Piala Dunia 2022 kemarin mereka menorehkan sejarah ya. Menorehkan sejarah dengan berhasil lolos ke babak 4 besar atau babak semifinal gitu, dengan mengalahkan negara-negara kuat di Eropa di fase gugur ya. Dan tentu itu awal fondasinya bisa dikatakan itu dari Herp Renard ya, ketika Herp Renard ini ditunjuk sebagai pelatih Maroko pada tahun 2016 hingga 2019. Bahkan dia telah berhasil membawa Maroko lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia, dan 2019 akhirnya dia berhenti melatih Maroko dan direkrutlah dia oleh Arab Saudi saat itu dari 2019 hingga 2022. Dan puncaknya dia berhasil membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022 ya. Saat itu di kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3 kalau tidak salah, satu grup dengan Australia dan juga Jepang. Arab Saudi keluar sebagai pemuncak klasmen ya, kalau tidak salah sebagai pemuncak klasmen di bawah asuhan Renard, dan lolos otomatis langsung ke Qatar dengan didampingi oleh Jepang sebagai runner up-nya kalau tidak salah gitu. Nah, tentu di Piala Dunia 2022 di Qatar, hal yang paling menakjubkan adalah Herp Renard bersama Arab Saudi ini adalah mengalahkan Argentina saat itu ya, yang menjadi juara Piala Dunia di tahun tersebut di 2022. Memang setelah itu Arab Saudi di tangan Herp Renard tidak berhasil lolos ke babak gugur, tetapi memang permainannya benar-benar sangat bagus, sangat luar biasa ya. Ketika mereka kalah dari Polandia di babak grup 2-0, mereka benar-benar menguasai bola, benar-benar
menciptakan peluang beberapa kali, tapi ya sayang sekali kurang beruntung gitu. Bahkan dengan Meksiko pun mereka bermain bagus gitu, tetapi ya memang itu tadi kurang beruntung. Nah tentu kali ini Hefrenar kembali ke Arab Saudi setelah dia sebelumnya sempat keluar dari kepelatihan timnas Arab Saudi melatih tim wanita Perancis, dan saat ini dia telah kembali tentu dengan misi yang sama ya, bisa kembali membawa Arab Saudi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Memang pelatih ini pelatih yang sangat bagus, tetapi tentu bukan berarti tidak bisa dikalahkan ya. Buktinya ketika dia telah kembali ke Arab Saudi, saat itu kita kalahkan di GBK dengan skor 2-0, walaupun saat itu kita masih dilatih oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Dan walaupun juga saat itu Hefrenar masih baru bergabung dan baru menjalani 2 pertandingan, dan tentu dari sejak saat itu hingga sekarang Hefrenar bersama Arab Saudi terus benar-benar meningkat dan berkembang, dan pastinya ya mereka tidak diam saja, mereka mempersiapkan segalanya. Dan juga Hefrenar ini benar-benar membuat Arab Saudi serasa hidup kembali, karena memang sebelumnya pelatih sebelumnya Roberto Mancini ini itu tidak akur ya, bisa dibilang tidak akur dengan para fans timnas Arab Saudi atau masyarakat Arab Saudi. Dan sebaliknya dengan kembalinya Hefrenar, tentu masyarakat Arab Saudi kembali antusias untuk menonton timnasnya gitu, karena menurut kabar bahwa warga atau masyarakat Arab Saudi ini tentu sebelumnya lebih fanatik ke klub mereka masing-masing itu, seperti Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, dan lain-lain. Tetapi dengan kembalinya Hefrenar, tentu ya euforia itu telah kembali gitu. Walaupun jika dibandingkan dengan fans timnas Indonesia ya belum ada apa-apanya gitu euforianya itu. Tapi tentu dengan kembalinya Hefrenar ini, dengan misi kembali membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026, dan Renar juga memberikan seruan kepada masyarakat Arab Saudi bahwa ya masyarakat Arab Saudi harus semuanya total mendukung di belakang mereka gitu, di belakang timnasnya. Dan Hefrenar juga menyerukan bahwa supaya masyarakat Arab Saudi ini memenuhi stadion King Abdullah Sports City Stadium gitu. Ya buktinya kita mendapatkan jatah tiket sedikit, sekitar 8% atau sekitar 5 ribuan gitu. Nah tentu pastinya fans dari timnas Arab Saudi akan memenuhi stadion di tanggal 9 nanti. Dan kabarnya juga sudah sold out ya gitu. Balik lagi tadi, memang bukan berarti pelatih hebat ini tidak bisa dikalahkan ya. Walaupun berbanding terbalik dengan pelatih kita sekarang, bukan berarti saya mengatakan pelatih kita sekarang tidak bagus, tidak gitu. Tetapi secara CV memang belum teruji gitu. Walaupun Patrick Kluivert sebagai pemain sangat luar biasa ya, tetapi sebagai pelatih benar-benar belum seperti Hefrenar gitu. Kalau misalkan Patrick Kluivert benar-benar bisa menciptakan sejarah di round keempat ini, bisa mengatasi Hefrenar dan juga Graham Arnoldnya Irak, tentu itu bisa meningkatkan CV-nya gitu sebagai karir kepelatihan dia. Dan ya ini menjadi tugas dari tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk mencari titik lemah mereka. Bukan berarti Hefrenar dengan Arab Saudi ini tidak punya titik lemah, pasti ada titik lemahnya. Dan itu tugasnya analis-analis, staf analis di kepelatihan Patrick Kluivert harus bekerja bagaimana mereka benar-benar harus menonton setiap pertandingan yang dijalani oleh timnas Arab Saudi, dan harus menonton secara detail setiap masing-masing pemain. Kekuatannya seperti apa, posisinya seperti apa, apakah bisa bermain di berbagai posisi pemain tersebut, kaki terkuatnya kiri atau kanan, kebiasaan dia bermain melebar atau maju turun mundur gitu, apakah dia kebiasaannya inverted, cut inside, dan lain-lain. Itu sebagainya benar-benar harus detail-detail sekecil itu harus diperhatikan oleh tim analis, agar nanti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Neni Lanzat benar-benar bisa meramu strategi untuk bisa mengatasi timnas Arab Saudi ini gitu ya. Dan Hefrenar juga menceritakan bahwa tentu saat ini mereka sedang menyongsong 2 pertandingan krusial, dan yang menjadi motivasi mereka adalah ketika kenangan manis mereka di Piala Dunia 2022
mengalahkan Argentina. Nah, itu yang menjadi motivasi mereka saat ini, dan itu juga bukan hanya sekedar kenangan manis saja, kata Hefrenar. Jadi itu dia jadikan kepada para pemain timnas Arab Saudi sekarang untuk menjadi motivasi supaya mereka bisa kembali bergairah dan lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Jadi sekali lagi memang pelatih ini benar-benar pelatih yang sangat luar biasa, spesialis tim-tim negara kecil dan membuat kejutan, tetapi bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan dan dia tidak punya titik lemah. Nah, maka dari itu mudah-mudahan Coach Patrick Kluivert beserta staf asistennya bisa bekerja dan benar-benar bagaimana menemukan titik lemah dari asuhan Hefrenar timnas Arab Saudi ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.